شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، ikhwani fiddin wal akhawat, civitas pondok pesantren Minhaj Sahabah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus dan terutama nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang tertinggi dan termulia yang ada di muka bumi ini adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam yang dengannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa dengan Rabb kita dengan hati yang selamat, dengan kesuksesan dan keberhasilan di dunia wal akhirah. Karena ini modal kita, satu-satunya modal kita berjumpa dengan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karenanya maka jangan sampai kita gadaikan dua kenikmatan ini dengan secercah kenikmatan dunia yang kecil, yang fana dan yang hina. Karena dunia dan seisinya tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Modal utama seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ketahuilah di dunia ini ada sebuah kenikmatan yang mana apabila seorang hamba tidak mendapatkannya, ketahuilah di dunia ini ada sebuah kenikmatan yang setara dengan surga. Surga Allah di dunia. Barang siapa yang belum bisa mencicipinya, maka dia tidak akan mencicipi surga Allah di akhirat, yaitu nikmatul iman wa nikmatul al-Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita dan melimpahkan kepada kita dua kenikmatan ini, seraya berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam sebagaimana yang diharapkan Allah kepada kita semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Makanya Nabiullah Yusuf alaihissalam, doanya diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu, dan golongkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ya. Kemudian juga nikmat yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan.
nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, bertatap muka ya di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertafakuh fid din, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita bagian dari apa yang digolongkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang panjang, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man inda. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dia belajar Al-Quran, yatluna kitab Allah, membaca dan mempelajari Al-Quran. Di dalamnya seperti majlis seperti ini, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun bagi mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan melimpahkan rahmatnya. Wa dzakara wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengapakkan sayapnya kepada kita semua. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan mereka dengan bangga di hadapan para malaikatnya. Semoga kita termasuk dari bagian atau mendapatkan porsi dari apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada yang mengikutinya dengan setia sesuai dengan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Civitas Pondok Pesantren Minhaj Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kami haturkan rasa syukur kami kepada pimpinan pesantren Minhaj Sahabat Ustaz Atep rahmatullah alaih rahmatullah LC, yang telah memberikan kepada kita semua untuk saling mempelajari, saling belajar, mempelajari satu sama lain dalam rangka untuk mempertemukan, dalam rangka untuk mempersiapkan diri ya bertemu dengan tamu yang agung, tamu yang sangat mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Dan ini termasuk ayyuhal ikhwah sebagai bentuk persiapan kita bertemu dengan tamu yang agung ini, yang diidam-idamkan, yang diangan-angankan oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Ayyuhal ikhwah, ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya ikhwah. Sekali lagi, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa ayyuhal ikhwah? Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang yang menginginkan berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi afnahumul maut, akan tetapi takdir berkata lain. Takdir telah mendahului mereka. Sekarang mereka sudah menjadi alumni dunia, tidak mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan, tidak mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, tidak mendapatkan keutamaan qiyamul lail di bulan Ramadan, tidak mendapatkan keutamaan mencari Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Amalan-amalan kebaikan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Bulan sedekah, bulan salat, bulan zakat, bulan puasa, bulan dianjurkannya orang untuk bisa melakukan ibadah umrah, yang umrah apabila dilakukan bulan tersebut maka menyamai haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan itu menyamai haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kebaikan yang begitu panjang, kebaikan yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala mengobrol kebaikannya, pahala, agar kita antusias, agar kita bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan
pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya ayuhal ikhwah, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak mudah dilakukan, tidak bisa digapai kecuali dengan tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, wabil khusus masalah ahkamus siyam, tentang hukum-hukum siyam, tentang hukum-hukum amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, wa ma'rifatu ma aujaba Allahu 'alal muslim fi syahri Ramadan, dan mengetahui apa saja sih kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim di bulan Ramadan. Ini terpenting ayuhal ikhwah. Dan kata para ulama, seorang hamba mempelajari tentang sesuatu yang ia amalkan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, maka itu bagian dari al-isti'dadut tam li muqabalati hadzal syahr. Itu bagian dari mempersiapkan diri untuk bertemu dengan tamu yang agung ini, yaitu bulan Ramadan, sekaligus bentuk rasa syukur seorang hamba berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena yang terpenting seorang hamba itu tidak hanya berjumpa saja dengan bulan Ramadan, tidak. Akan tetapi yang terpenting dari seorang hamba adalah madza sata'malu fihi, apa yang akan ia lakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana perkataan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mengatakan, idza da'awta Allah an yuballighaka Ramadan fala tansa an yad'uwahu an yubarika laka fihi, falaysa sya'nu fi bulughihi walakinna sya'na madza sata'malu fihi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan petuahnya kepada kita semua, apabila engkau dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, apabila engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka jangan lupa, kata Syekh, jangan lupa pula engkau minta kepadanya agar engkau diberkahi di bulan tersebut. Mengapa? Kata Syekh, falaysa sya'nu fi bulughihi, bukan yang terpenting engkau berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi engkau menyanyiakannya. Akan tetapi yang terpenting adalah ayuhal ikhwah, engkau madza sata'malu fihi, apa yang engkau lakukan dari amal saleh di bulan Ramadan. Ya, apa yang engkau bisa lakukan dari amal-amal saleh di bulan Ramadan. Ini nasihat yang sangat luar biasa dari Al-Imam Al-Mubajjal Al-Alimur Rabbani Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya maka kami bawakan ayuhal ikhwah dari sini ada, dan ini nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nasihat-nasihat sekaligus kiat-kiat agar Ramadan yang akan kita lalui insyaallah, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan bulan Ramadan fi halin sihhatin wa afiyah, dengan keadaan yang sebaik-baiknya, dan kita memohon kepada Allah agar diberkahi dan bisa melakukan amal saleh. Ada beberapa nasihat-nasihat yang penting untuk kita cermati bersama dan kita amalkan dari para ulama. Saya bawakan dari Fadilati Syekhina Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, mudarris, staf pengajar atau guru besar pasca sarjana di jurusan akidah di Kuliah Dakwah wa Usuluddin di Universitas Islam Madinah. Ya, beliau membawakan ada kiat-kiat agar kita menjadikan Ramadan ini berkualitas. Kemudian juga kami bawakan beberapa petuah-petuah dan hukum-hukum fikih dari Syekhina Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ibn Uthman Sindi hafizahullahu ta'ala, mudarris, guru besar pasca sarjana di bidang akidah di Kuliah Dakwah wa Usuluddin di Universitas Islam Madinah, dan mereka berdua adalah guru atau pengampu di Masjid Nabawi.
sabiqan yang terdahulu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi ayuhal ikhwah, tamu agung itu sebentar lagi akan datang. Sudah siapkah kita untuk menyambutnya? Bisa jadi Ramadan sekarang adalah Ramadan yang terakhir bagi kita dan kita nggak tahu, karena umur ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak tahu apakah kita akan dipertemukan dalam bulan Ramadan ataukah tidak. Maka seyogyanya bagi kita semua dan patrikan di dalam diri kita pribadi bahwasanya ini Ramadan terakhir, sehingga membuat kita semakin berpacu dalam kebaikan, beribadah kepada Allah sungguh-sungguh. Ingat, ini adalah Ramadan terakhir. Ingat, ini adalah Ramadan yang terakhir dan mungkin tidak akan ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Sehingga membuat kita semakin serius, bersungguh-sungguh, berijtihad, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dalam rangka mengisi waktu-waktu kita di dalam bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasannya ada dua golongan manusia berpuasa di dalam Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Ada dua golongan besar manusia berpuasa di bulan Ramadan. Golongan manakah kita? Golongan pertamakah atau golongan yang kedua? Golongan yang pertama, mudah-mudahan kita masuk dalam bagian ini, adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Syaratnya dua, iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman meyakini bahwasanya Allah yang mensyariatkan ibadah puasa ini, wa ihtisaban, ikhlas mengharap pahala Allah Azza wa Jalla, bukan karena dunia, bukan karena basa-basi, ihtisab karena Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini golongan pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya memetik dari puasanya lapar dan dahaga saja. Betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya memetik dari puasanya tersebut lapar dan dahaga saja. Alias di sisi Allah nol, tidak memiliki pahala puasa. Rugi banget nih orang. Ya, padahal orang yang berpuasa itu Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW menyebutkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Illa shaum wa ana ajzi bih." Kecuali puasa, aku sendiri yang akan mengganjarnya. Disebutkan para ulama mengomentari hadis ini, sampai malaikat pencatat kebaikan pun nggak tahu berapa jumlah pahala puasa yang akan diberikan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Karena ini pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena ganjaran pahala orang yang bersabar itu unlimited, tidak ada kuotanya, tidak terbilang. Sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya. Illa shaum wa ana ajzi bih. Aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Ini buah dari keikhlasan puasa. Makanya kata para ulama, kalau ingin belajar ikhlas, perbanyak puasa. Ya, karena ikhlas itu aziz, kata para ulama. Ikhlas itu sangat jarang dan susah untuk dilakukan.
Makanya obatnya itu perbanyak puasa. Karena akan melatih diri untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau masuk golongan yang mana dari kita? Golongan yang pertamakah atau golongan yang kedua? Tentunya kita membutuhkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kerja keras kita, ijtihad kita, mujahadah kita ya terhadap diri kita. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk melawan diri kita. Ya, makanya di sini kita bawakan ada sekitar 6 qiyat yang dibawakan oleh Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Rahaili hafizahullahu taala agar Ramadan kita ini setidaknya beda dari tahun yang lalu. Kalau tahun lalu banyak yang bolong-bolongnya, banyak kekeliruan, kesalahannya, maka jadikan Ramadan yang akan kita lalui ini menjadi lebih baik dari yang kemarin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kiat yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menyongsong bulan suci Ramadan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah i'timadul qalbi 'ala Allah wa iltija'i bi ilaihi ma'badil asbab. Menyerahkan perkara dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan ikhtiyar. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud tawakal di sini dan apa korelasinya dengan memasuki bulan Ramadan? Simak perkataan Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan, dalam menyambut kedatangan musim-musim ibadah, seorang hamba sangat membutuhkan bimbingan, bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara itu semua adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengambil contoh tawakal para ulama salaf dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Disebutkan bahwa salah satu teladan dari ulama salaf yaitu Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullahu ta'ala mengisahkan bahwasanya mereka para ulama terdahulu, para ulama salaf berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan memohon kepadanya sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan serta diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa beribadah di dalamnya. Ini adalah salah satu contoh perwujudan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak menyandarkan kepada kemampuan diri sendiri. Kenapa? Sekali lagi, bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat dari Allah dan itu pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang ya ikhwah, kita sering menyaksikan, dan ini setiap tahunnya sebelum datang bulan Ramadan, ya ini tidak ada perkataan dari ulama ya. Tapi ini kita perhatikan dari mulai bulan Rajab, ya dari mulai bulan Sya'ban, itu seakan-akan kita mendengar orang meninggal dunia hampir setiap hari. Seakan-akan kayak ngantri. Ya. Seakan-akan menunjukkan kepada kita semua, ya ikhwah, nih, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu nikmat yang luar biasa yang Allah pilihkan kepada Anda. Nanti kita akan sebutkan perkataan ulama ya yang dibawakan oleh Syekh Saleh Zindi hafizahullahu ta'ala ya, kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwanin afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum hubban fama aqrabal qasi minad dani. Berapa banyak dari mereka yang dahulunya berpuasa, keluarga, tetangga hingga saudara, akan tetapi maut telah meninggal, telah menjemput mereka dan meninggalkanmu sebatang kara. Sungguh alangkah dekatnya kematian itu dibandingkan dengan mereka yang di samping mereka. Artinya ayyuhal ikhwah, ya, bertemu dengan bulan Ramadan adalah kenikmatan sebagaimana yang tadi telah kita singgung. Maka para ulama ini bertawakal kepada Allah,
meminta kepada Allah, merengek kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan bisa melakukan amal saleh di dalamnya. Ini salah satu perwujudan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan faedah kepada kita semua, ya, bahwasanya seorang yang ingin melakukan sebuah amalan, dia berkepentingan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan sebelum, ketika beramal, dan setelah beramal. Ini faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dibawakan oleh Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili hafizahullah ta'ala. Adapun perkara yang dibutuhkan sebelum beramal adalah menunjukkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata berharap kepadanya agar menolong dan meluruskan amalannya sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Karena indikasi taufik dari Allah Azza wa Jalla adalah seorang berserah diri kepada Allah. Itu orang yang mulia di sisi Allah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan indikasi orang yang terhina adalah dia menyandarkan kemampuannya atas dirinya sendiri. Oh tenang, saya sih bisa, serahkan perkaranya sama saya saja. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ini adalah orang yang hina. Orang yang hina, ya. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan taufik dari Allah adalah dialah yang selalu menyandarkan perkaranya kepada Allah sehingga taufik turun. Dan indikasi orang yang terhina, ya, yang mahzul adalah dia selalu menumpukan atau menyandarkan kepada diri sendiri. Makanya para ulama itu memakruhkan kalimat percaya diri. Sering kita singgung bersama, ya, memakruhkan, bahkan sebagian mereka melarang. Karena apa? Ada unsur kesombongan. Ya, yang benar adalah ats-tsiqatu billah, yakin dan percaya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan percaya diri. Ya, bukan bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Karena apa? Karena manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Itu yang harus dipatrikan oleh seorang hamba ketika sebelum beramal. Ya. Adapun ketika beramal, ya disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah ada 2 poin, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas karena Allah Azza wa Jal dan mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang 2 sayap ini tidak ada, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, seusai beramal, setelah beramal juga hendaknya seorang hamba harus ada sesuatu yang harus ia lakukan. Apa yang harus ia lakukan tersebut? Disebutkan seorang hamba membutuhkan untuk memperbanyak istighfar atas kurang sempurnanya yang ia lakukan dalam beramal. Sekaligus dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, karena Allah lah yang telah memudahkan dia beramal. Makanya antum perhatikan setelah salat itu apa? Istighfar 3 kali. Dan diantaranya mengucapkan alhamdulillah. Istighfar yaitu memohon ampun kepada Allah atas salat yang kita lakukan banyak bolong-bolongnya, banyak kurang sempurnanya. Alhamdulillah adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan dia untuk beramal. Sehingga kalau seorang hamba memahami konsep ini, tidak ada di dalam dirinya itu bangga diri, ujub. Alhamdulillah saya sudah puasa Ramadan 30 hari. Alhamdulillah saya sudah baca Al-Quran 30 juz 6 kali, 7 kali. Menyebutkannya dengan bangga. Saya banyak nangis, saya banyak qiyamul lail, dan lain, saya sedekah, saya ini, saya ini. Itu tidak ada terlintas di dalam dirinya. Kenapa? Karena yang memudahkan dia untuk bisa beramal adalah Allah Azza wa Jalla. Maka dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada di dalam ruangnya untuk pamer, untuk ria, untuk sum'ah, untuk bangga diri. Ini ciri orang yang mahdzul, kata para ulama. Orang yang hina, yang terjauhkan dari taufik dari Allah. Di lain sisi dia bertaubat kepada Allah, beristighfar. Kenapa? Apa yang ia lakukan ini jauh dari kalimat kesempurnaan.
Sehingga kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau dua komponen ini ia lakukan, istighfar dan hamdalah, memuji Allah Azza wa Jalla, maka mudah-mudahan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada ujub, tidak ada ruang bagi seorang mukmin untuk ujub, untuk bangga diri. Simpan amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyimpan keburukan dan aibmu. Kata orang Mesir mengatakan, i'malil khaira warmihil bahar. Lakukan kebaikan dan buang jauh-jauh ke laut. Artinya uktum, sembunyikan. Sudah. Kalau orang yang ikhlas itu hanya Allah saja yang menilai. Enggak usah cari pengakuan dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak bisa memberikan pahala. Orang lain tidak bisa memberikan reward yang kita inginkan. Bahkan ditakutkan ketika Anda ngumbar-ngumbar amal saleh Anda itu hilang. Walaupun kita tidak menjas, karena ini perkaranya perkara hati. Tapi indikasinya besar. Kalau para sahabat terdahulu menyembunyikan amal salehnya, padahal mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana lagi dengan kita yang belum dijamin masuk surga? Dan kita nggak tahu masuk surga atau masuk neraka. Maka sudah pasti harus lebih ngeri lagi, lebih takut lagi dalam masalah amal saleh. Sudah amal salehnya sedikit, kurang optimal, dan apabila dikerjakan juga jauh dari kalimat sempurna, udah gitu kita pamer lagi. Jadi sangat mengerikan sekali ya ikhwah keadaan kita sendiri. Ini perkataan Syekhul Islam ini harus dijadikan prinsip bagi kita. Ya, buang jauh-jauh rasa ujub. Istighfar setelah beramal karena kita kurang sebab kalimat sempurna, dan mengucapkan alhamdulillah karena dialah satu-satunya yang memudahkan urusan kita semua. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, justru poin yang ketiga ini yang lebih berat dari 3 poin tadi. Karena terus setan itu akan menghiasi seorang hamba setelah beramal. Ya. Apalagi ibadahnya itu rawan pamer, sedekah, umrah, haji. Ya. Dia berada di depan Ka'bah selfie, kemudian di-share di media sosial. Yang tadinya umrohnya nangis-nangis, umrohnya penuh ikhlasan. Lihat setan, ya, kalau tidak menggiring manusia ke jalan keburukan, dia giring dari jalan kebaikan. Ya, lihat tuh di kantong ente ada HP, tunjukkan kepada seluruh manusia di dunia ini bahwasanya ente lagi ada di Mekah, ente lagi umroh, ente lagi qiyamul lail, ente lagi nangis, kabarin, ya, ceritakan kepada orang. Akhirnya apa? Terbawa dengan angan-angan setan. Akhirnya amal saleh yang tadi ia lakukan dengan ikhlas sudah tertulis di catatan amal kebaikan, hilang begitu saja, dan ini bangkrut, rugi, ya, rugi dunia akhirat. Wal iyadhu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Itu ayuhal ikhwah, qiyat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, bertawakal kepada Allah sebelum masuknya bulan suci Ramadan, dan terus tawakal kepada Allah, ya, sampai sepanjang nafas kita masih ada, agar diberikan kemudahan untuk bisa beramal saleh. Kiat yang kedua agar Ramadan kita ini berkualitas di sisi Allah adalah bertaubat sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Bertaubat sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Banyak sekali dalil-dalil yang menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah secara umum. Ya, banyak sekali dalilnya. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menghapuskan kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk bertobat sepanjang waktu. Karena kita semua ini adalah orang pendosa. Sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan isnadnya oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak manusia itu tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Artinya kita diperintah untuk bertaubat. Mungkin ada pertanyaan, apa korelasinya taubat dengan masuknya bulan suci Ramadan? Apa korelasinya? Apa hubungan eratnya antara kita diperintahkan taubat dengan masuknya bulan suci Ramadan? Disebutkan ya oleh Syekh di sini, Syekh Ibrahim, diambil dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ya dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa dan Az-Dzunub wa Qubhuhu wa Atharuha 'ala al-Afrad wa Syu'ub karya Muhammad bin Ahmad Sayyid Ahmad. Kata beliau, karena ayyuhal ikhwah, dosa itu hanya akan mengasingkan seorang hamba dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak kuasa untuk beramal saleh. Ini salah satu dampak buruk dari dosa. Ya, dampak buruk dari dosa, seorang itu berat sekali untuk melakukan amal saleh. Berat sekali, itu efek dari dosa ya ikhwah. Ya, secara umum antum habis bermaksiat ngomong istighfar aja susah. Berzikir kepada Allah adalah ibadah yang paling mudah dilakukan tanpa wudu, tanpa harus ke masjid. Coba antum ngomong istighfar, ngomong subhanallah, alhamdulillah habis bermaksiat, itu susah diucapkan. Kenapa? Efek dari dosa. Efek dari dosa. Berangkat ke masjid untuk salat 5 waktu, kayaknya kaki kita ini kayak ada beban berat. Bangun salat malam padahal mata kita nggak tidur. Bangun, tapi untuk salat malam tuh nggak tergerak hati kita. Untuk berdoa, padahal kita punya hajat kepada Allah, tapi untuk mengangkatkan tangan kita ke hadapan Allah itu kayak berat sekali. Lisan kita keluh, ya, kaku, nggak bisa mengucapkannya. Kenapa? Efek dari dosa. Nah, bulan Ramadan ayyuhal ikhwah, bulan yang mana Allah melipat gandakan pahala. Kebaikan yang dilakukan tidak sama, musim kebaikan. Rugi kalau seorang hamba tidak bisa melakukan amal saleh. Rugi seorang hamba jika dia susah berat melakukan amal saleh. Kenapa? Efek dari dosa yang banyak nongkrong di dalam hatinya. Hatinya masih kotor, masih hitam. Sehingga untuk melakukan amal saleh di bulan Ramadan itu sama seperti di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan di bulan lainnya. Susah. Bahkan terkadang dari sebagian kita itu masih futur di bulan suci Ramadan. Kenapa? Efek dari dosa yang belum bertaubat darinya. Maka penting ayyuhal ikhwah bertaubat kepada Allah sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Bersihkan hati kita. Karena yang menggerakkan untuk beramal soleh itu porosnya hati. Dan hati adalah yang menggerakkan adalah Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa syaa, kata Nabi SAW. Allah lah yang membolak-balikan hati. Maka bersihkan hati kita sebelum masuknya Ramadan. Ibarat kendaraan yang ingin dipacu untuk melakukan perjalanan jauh. Pasti kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan kendaraan kita. Bagaimana dengan mesinnya, bagaimana dengan pelumasnya, sudah digantikah atau tidak, bensinnya bagaimana, bahan bakarnya sudah cukupkah atau tidak. Dilihat dari safety-nya, dari semua struktur dari kendaraan yang akan kita pacu karena ini melakukan perjalanan jauh. Begitu juga dengan hati kita. Kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kebaikan.
Kalau hati tidak dibersihkan terlebih dahulu, maka susah Anda melakukan amal saleh. Susah untuk melakukan kebaikan. Makanya jangan heran, Ustadz, kenapa setan sudah dibelenggu tapi kita masih berat saja untuk melakukan amal saleh? Iya, jawabannya karena masih banyak setan fotokopian. Siapa itu setan fotokopiannya? Diri kita pribadi. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya ya jiwa ini selalu menyeru kepada keburukan, ya. Dan jihad yang terbesar, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan diri sendiri. Kalau Anda tidak berjihad melawan diri sendiri di bulan suci Ramadan, maka di selainnya nggak bakal bisa berjihad. Kalau di musim kebaikan saja Anda nggak mampu untuk melawan diri Anda, maka jangan harap bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan setelahnya. Karena Ramadan itu ibarat bagi santri adalah ujian. Bagi raportnya nanti di bulan Syawal. Hasil dari Ramadan yang akan didapatkan. Jadi penting sekali ayuhal ikhwah untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal, untuk membersihkan hati kita agar kita apa? Mendapatkan taufik dari Allah. Tatkala hati orang itu bersih dari dosa, dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, baru taufik Allah itu datang menghampirinya dan dia diberikan kemudahan untuk bisa beramal saleh, bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, bisa qiyamul lail, bisa salat tarawih, bisa puasa sebagaimana yang diinginkan oleh syariat, bisa bersedekah, bisa birrul walidain, bisa berbakti kepada orang tua, bisa berakhlakul karimah, bisa menjaga hal-hal yang diharamkan. Itu semua berporos dari hati, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali harus dibersihkan terlebih dahulu, baru mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fi din azani Allah ayakum. Taubat nasuha ini penting sekali disebutkan oleh Imam Nawawi. Apa saja di taubat nasuha? Taubat yang benar disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, halaman 3738. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Kemudian yang kedua adalah menyesali kemaksiatan yang telah ia perbuat. An-nadamah. Ya, menyesali. Ya. Kemudian yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi maksiat itu selama-lamanya. Bertekad. Artinya berazam. Bedakannya, tidak boleh meninggalkan, tidak boleh melakukan maksiat itu sama bertekad. Bertekad bulat. Artinya ketika seorang bertobat harus full tekadnya, bukan setengah-setengah. Ya, bukan setengah-setengah. Ya, misalkan dia istighfar taubat kepada Allah tapi dalam hatinya, habis Ramadan kayaknya ngerokok lagi enak kan. Ya, kayaknya habis Ramadan Syawal nanti buka jilbab lagi bagi wanita. Kayaknya habis Ramadan kayaknya maksiat lagi. Nah, itu namanya tidak berazam. Berazam untuk tidak mau meninggalkan lagi. Tidak mau melakukannya lagi. Kalaupun nanti suatu saat dia melakukan lagi, itu ditulis dosa yang baru. Ditulis dosa yang baru dan harus bertobat lagi. Makanya berazam kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang keempat, bagian dari taubat nasuha, sekiranya berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan manusia, maka hendaknya dia mengembalikan haknya. Entah itu dengan meminta maaf atau mengembalikan barangnya jika itu bagian dari barang. Meminta maaf kepada si fulan tersebut, entah itu sifatnya yang non materi atau yang materi. Pernah gibahin, pernah berkata dusta kepadanya, pernah memfitnahnya, ya, pernah menggunjingnya, pernah mengadu domba, maka minta maaf. Dan ini disebutkan secara tafsil oleh Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili di dalam kitab beliau Al-Syarh Wasiyah Sughra li Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Disebutkan secara tafsil. Kalau Anda terus terang kepada si fulan dan dengan terus terang tersebut dia tidak bakal marah, maka wajib untuk meminta maaf. Kalau misalnya pernah ghibah padanya, Anda minta maaf padanya. Jika engkau minta maaf dia nggak bakal marah, maka wajib sebagai bentuk taubat.
Tapi kalau sekiranya Anda terus terang minta maaf, Anda pernah ghibah, ya, dan akan terjadi nantinya boykot, dia akan semakin memusuhi Anda. Dan itu Anda yang lebih tahu tentang karakteristik orang tersebut. Maka kata Syekh Sulaiman bin Salimillah Ruhaili, maka fajtahid fi du'ai lahu fi dhahril ghaib. Doakan, bersungguh-sungguhlah, doakan dia kebaikan, rahmat, ya, maghfirah, ampunan di belakang dia. Ya, di belakang dia. Itu jika apa? Jika ketika engkau terus terang, maka dia akan semakin memusuhimu, memboikotmu dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, maka wajib minta maaf. Apabila bentuknya barang, maka harus dikembalikan atau meminta maaf. Atau meminta maaf. Maka itu bagian dari taubat yang nasuhah. Ya, taubat yang nasuhah. Taib, ada fenomena sekarang ya ikhwah, ada saling memaaf-maafan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Ini adalah bagian dari bid'ah, bukan bagian dari agama. Karena kita diperintahkan untuk bertaubat, bukan untuk meminta maaf pada orang. Kalau antumnya punya maaf, punya salah sama orang tersebut, wajib minta maaf. Tapi kalau seluruh orang minta maaf, tulis di status WA, ya tulis di media sosial, ya tulis ketemu orang minta maaf, ya minta maaf, padahal nggak ada kesalahan secara umum, maka tidak dilakukan. Ini bagian dari bid'atun fid din, tidak boleh dilakukan. Ya, adapun jika ada kesalahannya, maka wajib baginya untuk meminta maaf. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kiat yang ketiga yang wajib untuk kita ketahui dan kita amalkan, ya, dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan dan mengisinya adalah membentengi puasa kita dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahala. Ya, membentengi puasa kita dari hal-hal yang bisa merontokkan, bahkan bisa menghapuskan pahala puasa. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita perhatikan ya ikhwah, dan menjadikan porsi yang panjang. Sebagian dari kita, ya, ketika berpuasa itu hanya memfokuskan hal-hal yang sifatnya mubah, seperti tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama, ya, di siang hari. Tapi melalaikan diri dari hal-hal yang sifatnya haram, entah itu di luar Ramadan atau di dalam Ramadan, itu lebih sangat ditekankan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ini bisa menggugurkan pahala puasa dan membatalkannya. Disebutkan di dalam perkataan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala. Apa saja sih hal-hal yang bisa merontokkan pahala puasa? Ya, simak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berkategori bahaya tinggi. Ya, berkategori bahaya tinggi dan sedikit sekali yang selamat dari ancamannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta wal amala bihi, dan amalan-amalan dusta. Disebutkan amalan-amalan dusta, kata Syekh Saleh Sindi, yaitu kullu ma harramallah, setiap apa yang diharamkan oleh Allah, itu bagian dari amala bihi. Wal jahl, dan amalan-amalan kejahilan. Apa itu amalan-amalan kejahilan? Disebutkan kata Syekh, yakni seperti mujawazatu hududil adab. Seseorang kurang beradab ketika berpuasa, teriak-teriak, membentak, berkata kotor, berkata jorok, berkata sesuatu di luar adab dan etika, ya, teriak-teriak bagiannya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh terhadap apa yang ia puasakan, apa yang ia tahan dari makan dan minumnya. Hadis diriwayatkan Al-Imam Bukhari. Lihat, jadi jangan sampai kita ini bangkrut ya ikhwah.
Kita sudah meninggalkan makan, sudah meninggalkan minum, sudah meninggalkan hal-hal yang sebenarnya itu bagian dari syahwat manusia, akan tetapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena kita tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, berupa ghibah dan berkata dusta. Ghibah dan berkata dusta dan amalan-amalan maksiat yang lainnya. Ya, hati-hati ya ikhwah. Jangan sampai lisan kita ini berpuasa dari makanan saja, tapi harus berpuasa juga lisan kita ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jabir bin Abdullah menyampaikan petuahnya, ya, kata beliau radhiyallahu anhuma, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa da' adzal jar." Ketika engkau berpuasa, hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu itu juga berpuasa, menahan diri dari al-kadzib wal maharim, dari perkataan dusta dan hal-hal yang Allah haramkan. Wada' adzal jar, tinggalkanlah atau jauhi dari menyakiti tetangga. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumika, hendaknya engkau memiliki wibawa, memiliki ketenangan ketika engkau berpuasa. Jangan gerasak gerusuk kalau bahasanya kita. Panikan, ya, teriak-teriak, marah-marah, emosi, nggak ada wibawa ketenangannya tatkala puasa. Lihat ini perkataan Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Jangan engkau jadikan keadaan ketika engkau puasa dengan keadaan engkau tidak puasa itu sama aja, nggak ada perbedaannya. Sebagian dari kita puasa nggak puasa ya sama keadaannya itu aja. Ya berkata jorok, berkata kotor, berkata fahish, ketawa terbahak-bahak, ghibah, namimah, ya, gosip, ngerumpi dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya bisa merontokkan pahala puasa. Jika demikian keadaannya, maka itu musibah baginya. Ya, itu musibah baginya. Ya, kalau puasa saja tidak bisa merubah keadaannya dia, bagaimana lagi di bulan-bulan yang lainnya? Ya, bagaimana lagi dengan di bulan-bulan lainnya? Hati-hati ya ikhwah. Ya, hati-hati ya ikhwah. Ini bisa dilihat dari dikutip oleh Lataif Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataif Ma'arif. Ya, beliau menukilkan perkataan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Makanya disebutkan di sini, ya, perkataan Abu Dzar, "Idza sumta fatahfadz mastata'ta." Apabila engkau puasa, maka jaga puasamu sebisa mungkin. Jaga puasamu sebisa mungkin. Ya, hati-hati. Ya, jangan kita puasa hanya makan dan minum saja. Ya, nanti tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maimun ibn Mihran mengatakan, "Ahwanus shaumi tarkut ta'ami wasyarab." Puasa yang paling ringan itu hanya meninggalkan makan dan minum. Itu yang paling mudah. Yang paling sulit tadi yang telah kita sebutkan, yang menahan semuanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili mengomentari, ya, orang yang menahan diri dari ghibah, ya, dan menahan lisannya dari ghibah dan matanya dari memandang hal-hal yang haram ketika puasa Ramadan tanpa ia iringi dengan amalan-amalan yang sunnah, itu jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang berpuasa kemudian menghidupkan amalannya dengan amalan-amalan sunnah tapi tidak terlepas dari budaya buruk ini, ghibah dan berdusta. Dan kata beliau, orang yang berpuasa hanya mewajibkan dari hal-hal yang wajib, kemudian ia menjaga lisannya dan matanya dari yang diharamkan, itu lebih baik dan dia tidak melakukan amal-amal saleh, itu lebih baik ketimbang orang yang melakukan puasa plus menghidupkan malam-malamnya dengan amalan sunnah tetapi tidak lepas dari ghibah dan namimah. Yang pertama yang lebih baik. Dan kenyataannya kebanyakan dari kita itu
kondisinya yang kedua, mencampur adukan ketaatan daripada dengan kemaksiatan waliyadzubillah. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Dan itu bukan bingkai takwa. Dan itu bukan bingkai takwa. Padahal pengaruh puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan, maka musibah. Ya, itu adalah musibah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang arti takwa. Takwa adalah menjalankan kewajiban dan meninggalkan perbuatan haram. Kemudian para ulama menegaskan, ya, inilah ketakwaan, kata Syekh Ibrahim, ya, inilah ketakwaan yang sejati. Adapun mencampur adukan antara ketaatan dan kemaksiatan, maka ini tidak termasuk dalam bingkai takwa. Tidak masuk dalam bingkai takwa, meskipun dibarengi dengan amalan-amalan sunnah. Meskipun dibarengi dengan amalan-amalan sunnah, itu bukan bagian dari takwa. Jadi perlu dievaluasi lagi puasa kita. Yang kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kita berpuasa, agar kita bertakwa, tapi masih melakukan keburukan, maka belum bertakwa kepada Allah SWT. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataif Ma'arif merasa heran kepada orang yang seperti ini, berpuasa tapi masih melakukan keburukan. Ini kata beliau sangat heran sekali, kok ada orang yang seperti ini. Beliau menuturkan, kewajiban orang yang berpuasa adalah menahan diri dari hal-hal yang mubah dan hal-hal yang terlarang, yang haram. Mengekang diri dari makanan, minuman, dan jima, hubungan suami istri, ini sebenarnya hanya sekedar menahan dari hal-hal yang mubah di luar Ramadan, ya, yang diperbolehkan di luar Ramadan. Sementara itu ada hal-hal yang terlarang yang tidak boleh kita langgar di bulan Ramadan maupun di bulan selainnya. Tentunya di bulan suci ini larangan tersebut menjadi lebih tegas. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab Hambali, maka sungguh sangat mengherankan kondisi orang-orang yang berpuasa menahan diri dari hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan seperti makan dan minum, kemudian dia tidak menahan diri berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah sepanjang masa. Seperti ghibah, mengadu domba, mencela, mencaci, mengumpat dan lain sebagainya. Ini semua merontokkan pahala puasa. Ini semua merontokkan pahala puasa. Bisa jadi masuk dari sabda Nabi tadi, man lam yada qaulaz zur. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, ya, maka Allah tidak sudi. Hadisnya panjang tadi, Allah tidak sudi untuk melihat puasa dan minumnya. Kata sebagian ulama, Nabi menyebutkan dusta ini sebagai contoh saja. Wa illa, semua perkataan atau perbuatan maksiat merontokkan pahala puasa, wal iyadzu billah. Nas'alullah salamat wal afiyah. Itu kiat yang ketiga adalah seorang muslim yang berpuasa memperhatikan porsi ini agar puasanya berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kiat yang keempat agar Ramadan kita berkualitas adalah hendaknya seorang hamba memprioritaskan amalan-amalan yang wajib. Memprioritaskan amalan-amalan yang wajib. Ini harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Porsinya lebih besar. Ya. Karena amalan yang wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang kuwajibkan. Artinya amalan-amalan yang diwajibkan itu, ya, amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memprioritaskan masalah amalan yang wajib di bulan suci Ramadan. Di antara ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jalla,
Di antara aktivitas yang paling wajib dilaksanakan di bulan suci Ramadan adalah mendirikan salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi kaum pria. Mendirikan salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi kaum pria. Ya, adapun bagi wanita al-afdal adalah di rumahnya tepat waktu. Al-afdal di rumahnya tepat waktu. Adapun jika ingin melakukan di masjid silakan dengan syarat-syarat yang ketat yang disebutkan oleh para ulama. Tapi bagi laki-laki, bagi pria, wajib baginya fardu ain untuk melakukan salat 5 waktu berjamaah di masjid dan bukan sunnah muakkadah. Karena dalil-dalil yang mengatakan dengan tegas salat 5 waktu di masjid bagi laki-laki itu wajib. Bahkan Nabi mengancam untuk membakar rumah yang tidak salat di masjid. Tapi Nabi tidak lakukan. Kenapa? Karena di sana ada anak kecil dan ada wanita yang tidak diwajibkan untuk salat di masjid berjamaah. Jadi ini wajib ya ikhwah. Ya, ini wajib. Ya, maka sebisa mungkin ayuhal ikhwah untuk salat 5 waktu di masjid. Kalau bisa jangan makmum masbuk. Ini nasihat untuk saya pribadi dan antum semua. Jangan sampai makmum masbuk berusaha sekuat tenaga mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Mendapatkan takbiratul ihramnya imam karena ada fadilahnya, ada keutamaannya. Ya, hadis Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi SAW bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang salat untuk Allah, ikhlas karena Allah 40 hari. 40 hari ya, fi jama'atin, dilakukan berjamaah fil masjid tentunya. Yudriku takbiratal ula, dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, alias orang ini enggak terlambat datangnya, mendapatkan rakaat pertama takbiratul ihramnya imam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu bara'atan, akan dituliskan baginya 2 surat kebebasan. Bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Kebebasan dari api neraka, kebebasan dari kemunafikan. Ya, nifaq akbar atau nifaq asghar. Lihat, ini balasan bagi mereka yang menjaga salatnya 40 hari, tidak telat mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ini penting ya ikhwah. Di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan, sangat wajib dan sangat ditegaskan. Ya, ikhwani fiddin, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh memberikan komentarnya, Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, seandainya kita termasuk orang-orang yang amal sunnahnya tidak banyak di dalam bulan suci Ramadan, maka setidaknya kita berusaha untuk dengan baik, ya, berusaha untuk memelihara salat 5 waktu dengan baik. Dikerjakan secara berjamaah di masjid. Berusaha sesegera mungkin berangkat ke masjid sebelum tiba waktunya kalau bisa. Ya, sebelum tiba waktunya di masjid. Karena sungguh memelihara, menjaga amalan yang wajib adalah bentuk taqarrub kepada Allah yang sangat agung. Bentuk amal saleh yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, awas jangan kebalik. Awas jangan kebalik. Dan survei membuktikan ini kebalik. Ya, fakta di lapangannya kebalik ya ikhwah. Kita lebih banyak memprioritaskan amalan yang sunnah ketimbang amalan yang wajib. Ini di bulan Ramadan. Contohnya apa? Kita kalau telat sholat tarawih, wah biasa aja. Kalau telat sholat tarawih, panik kita. Ya, panik luar biasa. Tapi kalau telat sholat isya, ya, telat sholat maghrib, biasa aja tuh. Ya, nggak ada pikiran merasa bersalah. Tapi kalau sholat tarawih telat, kayak seakan-akan besoknya hari kiamat. Ya, ininya bahasa hiperbolanya. Nah ini nggak benar, salah. Justru kita harus prioritaskan amalan yang wajib, baru setelah itu amalan yang sunnah. Sekali lagi,
kita mengatakan ini tidak menyepelekan salat tarawih. Salat tarawih adalah baik dan afdal, tapi dilakukan setelah salat 5 waktu, setelah salat wajib diprioritaskan. Jangan salat isanya di rumah, salat tarawihnya di masjid. Ada yang kayak gitu. Ya, salat isanya di rumah, tapi salat tarawih di masjid. Ini kebalik ya ikhwah. Hati-hati. Bahkan sampai ada juga orang yang nggak salat 5 waktu, salatnya jamak semua. Zuhur, asar, mepet maghrib. Nanti maghribnya mepet isya karena buka puasa dulu. Nanti isanya mendapatkan masbuknya imam yang terakhir. Baru salat tarawih nggak pernah ketinggalan. Sebagian orang ada yang tidur bablas siangnya demi supaya salat tarawihnya nggak ngantuk. Ini nggak benar ya ikhwah. Salat tarawih kita antusias, tapi 5 waktu terbengkalai. Ini salah. Lihat buktinya. Lihat awal Ramadan nanti. Salat tarawih bagaikan salat Jumat, full, nggak ada yang terlambat. Tapi lihat salat zuhurnya di tanggal 1 Ramadan. Lihat salat zuhurnya di tanggal 1 Ramadan. Mana itu jamaah-jamaah yang pada salat tarawih? Yang ada adalah makmum abadi. Orangnya itu saja yang sholat. Berarti kita lebih memprioritaskan amalan yang sunnah ketimbang amalan yang wajib. Ini harus dijadikan evaluasi bagi kita semua. Tegakkan amalan yang wajib, baru amalan yang sunnah. Lakukan dua-duanya. Itu yang terpenting, itu yang benar. Ibarat orang membangun bangunan, dia lebih memfokuskan atapnya, gentengnya ketimbang pondasinya. Amalan sunnah itu pelengkap bagi amalan yang wajib. Bukan kebalikannya. Karena yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan wajib dari kita semua. Unduru ila abdi. Unduru ila salati abdi. Coba lihat salatnya hambaku. Apakah salatnya sempurna ataukah bolong-bolong? Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kalau sholatnya masih bolong, halahu min tatawwu', apakah dia masih punya amalan-amalan sunnah dari sholat tersebut? Artinya apa? Amalan-amalan sunnah itu sifatnya menambal kekurangan dari amalan-amalan yang wajib. Kalau amalan wajibnya itu jauh dari kalimat sempurna, bahkan dilalaikan, bagaimana lagi nanti ditambal. Jadi ini ayuhal ikhwah, jangan hanya karena euforia Ramadan, salat tarawih nomor 1. Isanya bahkan ada sebagian orang salat isanya nanti setelah salat tarawih. Ada yang kayak gitu. Ada. Saking apa? Nggak mau ketinggalan dengan salat tarawih. Ini salah besar. Salah besar. Dan ini bentuk kejahilan. Ini bentuk dari kejahilan. Dan perlu juga yang kita kritisi, ya, adalah salat maghrib ini. Salat maghrib jangan sampai dilalaikan gara-gara kita buka puasanya kelamaan. Terlebih khusus orang-orang yang biasanya salat maghribnya mendekati waktu isya. Ini salah. Qomatnya setengah jam lagi isya. Ini nggak benar. Ya, menyalahi sunnah Nabi SAW. Naam, dikasih jeda. Perbedaan maghrib di bulan Ramadan dengan di lain bulan Ramadan. Tapi ya jangan kepanjangan ya ikhwah. Ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Kita makan buka puasa langsung makanan berat. Akhirnya salat maghribnya bablas. Yang sunnah ayuhal ikhwah, kita batalkan dulu puasa kita. Dengan kurma, dengan air minum. Baru setelah itu mendirikan salat maghrib. Setelah itu terserah antum mau makan beratkah, mau ngopi kah, mau ngeteh kah, dan lain sebagainya. Jangan salat maghribnya digadaikan gara-gara kita buka puasa langsung. Ini salah. Dan sebagian masjid terlalu lama. Dan ini ana dapatkan faedah ini dari Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah ta'ala. Beliau mengomentari ini termasuk kesalahan besar. Qomatnya dipanjangkan. Setengah jam lebih, 45 menit. Gara-gara apa? Imamnya makan berat dulu. Jamaahnya makan berat dulu. Ini salah.
Yang benar adalah bagikan dulu korma atau air untuk membatalkan, kemudian sholat maghrib berjamaah, baru setelah itu makan makanan yang berat. Terserah. Ya, karena kebutuhan orang berbeda-beda. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Nabi membatalkan diri dengan korma, dengan air. Setelah itu keluar ke masjid mengimami, dan baru setelah itu balik lagi. Itu yang harusnya kita berikan porsinya. Amalan yang wajib terlebih dahulu. Dan termasuk kesalahan itu kalau Senin dan Kamis, maghribnya terlalu dipanjangkan. Lihat, ini aja buka puasa amalan yang wajib. Dari puasa yang wajib. Bagaimana lagi dengan puasa yang sunnah? Tidak boleh digadaikan sholat maghribnya gara-gara amalan sunnah. Apalagi yang puasa orangnya sedikit, yang nggak puasa banyak. Jangan digadaikan nunggu qomat gara-gara mereka lagi pada buka puasa. Jangan ini ya ikhwah. Ini menzalimi. Ya, ini menzalimi namanya. Haknya orang lain, sholat ditegakkan dulu. Dan mereka buka puasa dulu, buka dengan korma, setelah itu sholat, setelah sholat baru makan makanan yang berat, silakan. Kalau Isya mau diundur 45 menit, 30 menit silakan, karena waktu Isya waktunya panjang. Tapi maghrib waktunya pendek. Jadi harus perbaiki lagi ya tentang masalah qomat maghrib. Karena apa? Ini dalam rangka memprioritaskan amalan yang wajib. Dan waktu buka puasa itu waktunya panjang ya ikhwah. Membatalkan diri, na'am, Nabi menyegerakan kita, memerintahkan kita untuk menyegerakan puasa. Ya, Nabi memerintah, tapi nggak langsung makan berat juga, waktunya panjang. Ini salah yang harus kita benahi. Jangan sampai kita melakukan hal yang sifatnya itu sunnah mubah, yang makan dan minum, melalaikan yang wajib. Ya, bisa berdosa kita ya ikhwah. Bisa berdosa. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya. Bahkan kata Syekh, jika seorang salat 5 waktu berjamaah di masjid dan mungkin amalan sunnahnya sedikit, ini lebih baik ketimbang mereka yang salat 5 waktunya dilalaikan, ya, ketimbang daripada salat sunnahnya. Ya, lakukan salat 5 waktu, baru setelah itu amalan-amalan yang sunnah. Jangan kebalik ya ikhwah. Tapi kiat yang kelima agar kita mendapatkan Ramadan yang terbaik adalah berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, ini di akhir Ramadan. Lihat, Lailatul Qadar bukan di awal Ramadan tapi di akhir. Agar kelihatan mana nih yang benar-benar semangat beribadah atau yang hanya ikut-ikutan musiman karena euforia Ramadan. Karena biasa yang kita dapati salat tarawih itu semakin banyak kemajuan safnya. Yang tadinya full seperti Jumatan, maju terus maju terus maju terus maju sampai tinggal satu saf yang abadi itu. Orangnya itu saja yang sholat. Yang benar lagi mau meninggal juga. Ya, generasi tua, generasi mudanya mana? Nongkrong di kafe, ya, belanja di mall, mudik lebaran, malam 27 yang seharusnya ada di masjid, ini ada di Pantura, ada di tol. Yang foto mau mudik silakan, tapi harus lihat porsinya. Ya, jangan ketika Lailatul Qadar turun dia tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan dengan amalan-amalan yang sebenarnya bisa dilakukan di waktu yang lainnya. Para kaum ibu menyibukkan diri dengan membuat kue-kue lebaran di malam-malam ganjil malahan. Nah, ini harus diperhatikan porsinya. Kita sibukkan diri dengan mencari Lailatul Qadar karena pahalanya besar ya ikhwah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun plus 4 bulan. Ini pahala orang yang mendapatkan Lailatul Qadar 83 tahun plus 4 bulan.
Pertanyaannya, adakah orang yang bisa melakukan amalan 83 tahun 4 bulan? Gak ada jawabannya. Hatta umurnya 100. Gak mungkin bisa. Ya, apalagi umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun kata Nabi sallallahu wa qalilun man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali yang melewati dari 70 tahun. Ya. 70 tahun sedikit amalan kita. Kalau dikalkulasikan mungkin amalan kita itu 5 tahun doang. Belum dikurangi dari waktu dia balik, belum baliknya. Belum dikurangi dia tidur, dia makan, dia bersengkrama, dia melakukan aktivitas-aktivitasnya. Kalau dikalkulasikan kata sebagian orang, ya bisa benar bisa salah ini, itu cuma 5 tahun doang amal ibadah seseorang. Nah ini ada obral besar-besaran dari Allah, yaitu siapa yang bisa melakukannya, maka dia akan mendapatkan 83 tahun plus 4 bulan. Dan ini bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena ini termasuk dari kespesialan, ya, kekhususan umat ini diberikan Lailatul Qadri, diberikan Lailatul Qadri yang umur umatnya pendek. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, mendengar segudang, ya, segunung keutamaan yang dimiliki malam mulia ini, maka seyogyanya seorang muslim memanfaatkan kesempatan emas ini. Ya, di malam keberapakah Lailatul Qadar itu? Ya, di malam keberapakah malam Lailatul Qadar itu? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 10 hari di bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis diriwayat Bukhari dan Muslim. Tepatnya di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan, di malam-malam ganjil terakhir 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ya, Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti malam keberapa saja? Malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam 27 dan malam 29. Ada 5 malam ganjil yang mana prediksi kuat Lailatul Qadar itu turun, ya. Malam Lailatul Qadar itu turun sehingga setidaknya seorang muslim lebih kencang ibadahnya di malam-malam ganjil tersebut. Tapi di malam keberapa Lailatul Qadar itu turun? Di sini Syekh Ibrahim menuturkan beberapa pendapat dari para sahabat tentang Lailatul Qadar. Pendapat yang pertama, bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh di malam 21. Malam 21. Hadisnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa di pagi hari tanggal 21 Ramadan Nabi SAW bersabda, ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, inni uritu Lailatul Qadri, sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar tadi malam, ini malam 21. Sehingga menurut Abu Sa'id Al-Khudri, Lailatul Qadar ini jatuh pada malam 21. Ya, malam 21. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasannya Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Ini pendapat yang paling masyhur di kalangan kaum muslimin. Ya, kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Ya, Ubay bin Ka'ab berkata, wallahi, demi Allah, inni la a'lamuha, aku benar-benar mengetahui Lailatul Qadar kapan ini turun. Wa aktsaru ilmi, dan perkiraanku yang terbesar adalah hiyal lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, yaitu malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan salat malam. Ini kita sebutkan amalan untuk mencari Lailatul Qadar itu apa?
Di sini beliau menyebutkan biqiyamiha, dengan salat malam. Wa hiya lailatus sab'in wa isyrin, yaitu malam 27. Ya, malam 27. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah bahwasannya malam Lailatul Qadar itu jatuh di 7 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Pendapat yang ketiga adalah di malam ke 7 malam terakhir. Jadi malam ke berapa? Dari malam ke 23. Ya, Nabi SAW bersabda, ya, pada waktu itu Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencari Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, "Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya mencari pada 7 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi dari malam 23. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat yang keempat, bahwasannya Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-7 atau ke-9 atau ke-5. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Ya, pada ke-9, ke-7 dan 5 malam yang tersisa. Pada 5 malam yang tersisa. Ini pendapat-pendapat dari kalangan para sahabat dengan dalil dari hadis Nabi SAW. Lantas mana yang rajih ya Ustaz? Yang rajihnya menurut Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, was-sahihu, setelah menggabungkan seluruh hadis, bahwasannya Lailatul Qadar itu jatuh di waktu-waktu yang berbeda, tidak pada bilangan-bilangan tertentu di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Itu yang sahih. Tapi yang lebih tepatnya di malam yang ganjil. Artinya bukan di malam 21 saja, atau di 27 saja, atau 25, 29. Tapi ya, itu di malam-malam ganjil. Di 10 hari, 10 malam terakhir. Dan orang yang beribadah bersungguh-sungguh tanpa tebang pilih, maka dialah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam majalis Syahr Ramadan. Orang yang beribadah, berijtihad di 10 malam terakhir tanpa tebang pilih, ini kayaknya ganjil nih, ini kayaknya genap nih, maka dialah yang akan mendapat Lailatul Qadar pasti. Kenapa? Lailatul Qadar nggak jauh dari 10 malam terakhir. Kenapa ya ikhwan? Karena bisa jadi terjadi perbedaan hitungan. Ya, sering kan di sininya ganjil, di sana di Timur Tengah genap. Di sininya genap, di Timur Tengah ganjil. Kan kita nggak tahu mana yang benar. Bisa jadi di sini genap, ternyata menurut Allah itu ganjil, bisa jadi. Maka kata para ulama, orang yang beribadah sungguh-sungguh di 10 malam terakhir tanpa tebang pilih, pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, pasti tanpa tebang pilih. Makanya jangan sampai tebang pilih. Sebagian orang itu hobinya seperti pawang. Hobinya suka menerawang. Menerawangnya iya, tapi ibadahnya enggak. Kayaknya malam ini Lailatul Qadar kayaknya cerah, sejuk, tenang, ya. Enggak ibadah, tapi hobinya suka menerawang. Lailatul Qadar nih, suka nerawang. Menurut dia sok taunya ini Lailatul Qadar, ternyata salah perkiraannya. Bisa jadi kata Syekh Ibrahim Ruhaili, bisa jadi 40 tahun mendapatkan Ramadan nggak pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Pilih-pilih, memilih malamnya. Ya, maka jangan pilih-pilih. Ya, naam dalam yang ganjil kita lebih kencangkan lagi, tapi juga jangan berhenti ibadah di malam genapnya. Ya, karena bisa jadi itu adalah Lailatul Qadar.
Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara hikmah dirahasiakan Lailatul Qadar adalah yang pertama, agar amal ibadah kita lebih banyak dan dijadikan di akhir, bukan di awal, bukan di tengah. Ya, agar amal ibadah kita semakin kencang. Yang kedua, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar tahu mana yang benar-benar dan mana yang tidak. Mana yang jujur dan mana yang hanya musiman di awal-awal saja, ya. Ini bisa dilihat dari Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 163. Ya, maka kata Syekh Ibrahim, sudah seharusnya, seyogianya berusaha maksimal pada 10 hari tersebut, menyibukkan diri dengan beramal dan beribadah di seluruh malam-malam agar bisa menggapai pahala yang agung. Mungkin saja ada orang yang tidak berusaha mencari Lailatul Qadar melainkan pada satu malam tertentu saja. Ya, artinya suka menerawang tadi. Ya, bisa jadi dia tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar walaupun sudah 40 tahun. Maka ini merugi, ya. Rugi sekali orang yang seperti ini. Kesempatan emas. Ya, ini 83 tahun. Bisa jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, modal utama bisa masuk surga. 83 tahun kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, memberikan teladannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Bukan sibuk dengan amalan dunia, tapi lebih kencang lagi daripada 10 awal atau 10 pertengahan. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan seyogianya kita juga demikian. Ya, minimal qiyamul lail. Karena kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kajian beliau mengatakan, untuk mencari Lailatul Qadar itu yaitu dengan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail, bukan dengan amalan yang lain. Karena Nabi menas telah menyebutkan jenis amalan dalam rangka Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, walaupun ada tafsiran dari ulama, qama di sini ada yang melakukan ibadah, tapi menurut sebagian ulama dan di antara Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan qama di sini qiyamul lail. Barang siapa yang qiyamul lail, lihat Nabi menjelaskan satu ibadah. Fi Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, di malam bertempatan dengan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Maka untuk mencari Lailatul Qadar ada dengan qiyamul lail. Entah itu dengan salat tarawih berjamaah atau qiyamul lail, salat tahajud. Ya, atau dengan salat tahajud, dan semuanya bagian dari qiyamul al-lail, ya. Walaupun ini khilaf di antara ulama, ada yang membid'ahkan tahajud disertai dengan tarawih seperti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau membid'ahkan tahajud plus tarawihnya, artinya salat tarawih plus tahajud. Ada juga ulama-ulama Saudiyah menjadikan ini bagian dari mencari Lailatul Qadar, karena Nabi SAW nassa qiyamul lail dalam mencari Lailatul Qadar. Walaupun ini khilaf panjang, ya, karena Nabi SAW qiyamul lailnya itu semalam suntuk, dan kita tidak bisa melakukan qiyamul lail seperti Nabi SAW. Makanya dibagi menjadi dua, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, yaitu di awal malam dan di siang malam, di akhir malam. Tentunya jangan witir 2 kali. Witirnya cukup sekali saja. Kalau antum ingin tahajud, maka diwitirkan di akhir. Ini bagi mereka yang mengambil pendapat ya Syekh Saleh Al-Utsaimin dan masyayikh Saudi, Syekh bin Baz dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ingin mengambil pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, maka cukupkan satu saja. Entah itu salat tarawih atau salat tarawihnya diakhirkan
ya bersama dengan salat dengan niat tahajud juga tidak masalah, 11 rakaat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bilangan rakaat terserah. Ya, tidak harus 11 rakaat. Ya boleh 23 rakaat juga enggak masalah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan qiyamul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Yang terpenting salatnya itu dilakukan dengan tumakninah, dengan ketenangan, bukan seperti yang biasa viral di awal Ramadan itu salat 23 rakaat 7 menit. Ini bukan salat tapi itu lagi senam, yaitu olahraga. Ya, nggak ada tumakninahnya itu. Nabi SAW mencela orang yang salatnya seperti burung matok makanan. Irji fa innaka lam tusalli. Kembalilah, engkau ini belum sholat. Nabi mengatakan orang itu yang sudah sholat dikatakan belum sholat. Berarti apa? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Nggak ada tumakninahnya. Terserah mau sholat 23 rakaat atau 11 rakaat. Walaupun ada hadis yang paling warid menggambarkan dari Aisyah radhiyallahu anha atau azwaj Nabi SAW bahwasanya salatnya Nabi nggak lebih dari 11 rakaat. Ini yang lebih mendekati kebenaran. Tapi kalau ada yang ingin 23 rakaat silakan, tapi harus dikerjakan dengan apa? Tumakninah. Dikerjakan dengan tumakninah, dengan ketenangan. Ya, sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayyuhal ikhwah, kembali ke pembahasan untuk melakukan mencari Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan qiyamul lail. Dengan qiyam al-lail. Bisa dengan salat tarawih atau bisa dengan salat tahajud di akhir malam. Ya, adapun qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu hanya penambah pahala saja. Penambah pahala saja. Ya, penambah pahala. Tapi yang paling utama adalah dengan qiyamul lail. Karena Nabi menyebutkan demikian. Poin yang terakhir dari nasihat Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan, jadikan Ramadan sebagai madrasah untuk melatih diri beramal saleh yang terus ia budayakan setelah berlalunya bulan suci ini. Ya, jadikan Ramadan ini madrasah untuk menggembleng diri beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk menggembleng diri. Sehingga nanti di bulan Syawal terus dibudayakan. Di bulan-bulan berikutnya dibudayakan. Terus nggak berhenti. Jangan berhentinya Ramadan, berhenti juga amal solehnya. Biasa salat malam, salat witir, ini nggak salat witir lagi. Ya, ini jadikan Ramadan sebagai madrasah. Ya, ibarat madrasah keimanan untuk melatih diri kita belajar mendidik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tetap diperintahkan beribadah kepada Allah sampai kita meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Azza wa Jalla sampai datang yang namanya kematian. Sebagian orang enggak, wa'bud rabbaka hatta yantahiya Ramadan. Sembahlah Allah sampai selesai Ramadan. Ramadan selesai, bubar. Ya, enggak pernah melangkahkan lagi ke masjid. Tadinya masjid full di Ramadan, Syawal wassalam. Ya. Aina fulan, mana si fulan? Meninggal dunia, padahal masih hidup. Sendalnya sudah enggak pernah ke sini lagi, apalagi orangnya. Ya. Mana mudik kok enggak balik-balik lagi? Ya sudah. Dia hanya ibadahnya musiman. Ini enggak benar. Makanya ada seorang ulama berkhutbah, kun anta abdan rabbaniyah wa la takun abdan ramadhaniyah. Jadilah engkau beribadah, orang yang beribadah kepada Allah sepanjang waktu. Jangan hanya di bulan suci Ramadan. Ya na'udzubillahi min dzalik. Para ulama salaf pernah ditanya, ada seorang kaum yang hanya mengenal Allah, beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Apa kata mereka? Bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sungguh amat buruk kaum tersebut, hanya kenal sama Allah di bulan Ramadan saja. Setelah selesai Ramadan, maksiat lagi, tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sekali orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kata Syekh
hafizahullah taala merupakan ciri utama seorang hamba amalannya diterima, puasanya diterima di bulan Ramadan, dan tanda terbesar seorang hamba mendapatkan Lailatul Qadar adalah keadaannya menjadi lebih baik setelah bulan Ramadan. Keadaannya lebih baik setelah bulan suci Ramadan berlalu. Raportnya itu setelah Ramadan. Ya, di bulan Syawal terlihat apakah dia masih melakukan amal saleh apa tidak. Apakah masih mengaji apa tidak. Apakah masih sholat witir walaupun 1 rakaat apa tidak. Ya, masih bersedekah apa tidak. Ya, terlihat nanti di bulan Syawal. Karena amal saleh itu akan mengantarkan seorang untuk melakukan amal saleh lain. Itu ciri amalan seorang hamba diterima. Dan ciri seorang mendapatkan Lailatul Qadar adalah menjadi keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai di Syawal keadaannya sama seperti bulan Sya'ban. 0 lagi, maksiat lagi, wal iyadzu billah. Inilah ayuhal ikhwah pembahasan yang bisa kita sampaikan, nasihat dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ya, tentang kiat-kiat agar Ramadan kita ini berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan minimal Ramadan ini menjadi pembeda dari Ramadan yang sebelumnya. Untuk masalah pembahasan fikih, ya, karena waktunya sangat tidak cukup, ya, mudah-mudahan insyaallah pada lain waktu bisa kita sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan, ya, dan bisa menjadi bekal bagi diri saya pribadi dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Tentunya apa yang kita sampaikan ini jauh dari bekal yang seharusnya kita dapatkan. Ya, namun karena kondisi yang sangat terbatas, ilmu yang terbatas dan waktu yang terbatas, mungkin ini yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, dan kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kiranya Dia memberikan taufik kepada kita semua, taufik dan hidayahnya, agar dimudahkan untuk bisa beramal saleh di dalamnya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.